Si itu juga enggak Si gelundung dewe ngono, tapi dalam bentuk SiO2. Ada oksigennya. Dihomogenkan, dikocok-kocok begini. Dibaca sama teman saya yang sedang bersemangat belajar kimia itu, ini dibaca lantanida klorida. Anjay, keren sekali. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Zat ini dengan zat yang lain itu pasti memiliki beda sifat. Meskipun cuma kacek satu karbon, bisa beda rasanya, bisa beda warnanya, bisa beda baunya. Metanol kalau masuk tubuh bisa membuat buta mata, dan kalau etanol bisa buat rusak hati. Sekarang sudah ada 127 unsur. Tapi di buku kimia dasar baru 113. Dari buku ini mulai ada sampai sekarang sudah ada perkembangan pertambahan unsur sebanyak ini. CO yang pertama ini dengan CO yang kedua itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Baru Belajar. Kita jumpa lagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perjalanan belajar membaca buku kimia dasar karya Bapak Raymond Chang. Seperti biasa, mari kita mulai belajar pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah, berkah pada satu, pada orang tua kita, kedua pada guru-guru kita, dan ketiga khususan pada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap buku kimia dasar. Kita akan masuk ke dalam bab yang ya ini sudah mulai berbicara kental-kentalan kimia ini. Ya, ini tentang penggolongan materi dulu. Santai-santai dulu, kita tentang penggolongan materi. Nah, ini diawali dengan sebuah definisi yang sangat menarik, yakni materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Jadi sekarang siapa yang akan bilang bahwa kosmetik yang saya jual ini tidak mengandung bahan kimia? Atau parfum yang saya jual ini tidak mengandung bahan kimia? Siapa yang akan bisa berbicara seperti itu ketika definisi yang digunakan adalah materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa? Di saat makna dari ilmu kimia adalah tentang materi dan perubahannya. Di sini Bapak Raymond Chang dengan sangat jelas menuliskan dalam bukunya bahwa kimia adalah ilmu tentang materi dan perubahannya atau reaksi itu. Jadi ketika materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa, kalau teman-teman semua ditawari produk parfum tanpa bahan kimia, lalu apa yang akan teman-teman jual? Berarti yang akan teman-teman beli kok jual. Apa yang akan teman-teman beli? Yang akan teman-teman beli adalah sesuatu yang tidak yang tidak menempati ruang dan tidak punya massa. Beli apa? Beli tuyul, kan gitu tuh. Jadi materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Ini sifatnya adalah menempati ruang dan punya massa. Gitu. Jadi saya sangat yakin betul bahwa kalimat produk ini tidak mengandung bahan kimia itu murni hanya omongan orang jualan saja, tidak sepenuhnya seperti itu. Nah, karena kimia adalah ilmu yang ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya, apapun kimianya itu sama. Saya kan coba misalnya buat gambar bagan seperti ini. Di kimia itu kan ada beberapa fokus skup studi yang sudah lumrah digunakan di Indonesia. Ya, mungkin pada perkembangannya akan ada beberapa yang berubah karena munculnya sub-sub baru. Tapi kalau yang dulu-dulu itu kan paling mudah begini. Ada cabang itu kimia fisika, ada organik, ada anor,
ada fisika, anorganik, analitik, ada biokimia, lalu ada misalnya di sini lingkungan berapa ya? Ciro lupat mau 6 tuh. Ciro lupat mau 6. Organik, anorganik, fisika, analitik, biokimia, lingkungan, apa mana ini? Ya itulah, ini ya yang paling umum kita kenal. Semuanya berbicara tentang materi dan semuanya berbicara tentang perubahan. Kita mulai misalnya dari fisik. Fisik itu topiknya kurang lebih ada termo. Termo itu bicara tentang properties materi atau sifat-sifatnya materi. Ada iya termo juga iya, laju reaksi juga iya, keseimbangan juga iya. Itu semua berbicara tentang properties atau sifat-sifat materi, berbicara tentang materi. Lalu ada organik, ini adalah sub ilmu kimia yang khusus berbicara tentang atom karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, fluor, dan sedikit halogen. Lalu yang lainnya di anor. Semuanya berbicara tentang materi. Analitik berbicara tentang metode, berbicara tentang cara bagaimana mempelajari tentang materi dan perubahannya. Biokimia itu subjeknya juga, materinya juga itu bahan-bahan biologis, itu juga materi, itu dipelajari di sini. Lalu lingkungan, subjeknya ya tentu semua yang ada di lingkungan, bagaimana memperbaiki lingkungan, itu juga materi. Jadi semua kimia itu berbicara tentang materi dan perubahannya gitu. Nah, lalu teman-teman saya kira juga sudah tahu semua ya. Bahkan dari SD itu juga mungkin tahu, SD atau SMP lah ya, bagaimana materi itu di dunia ini itu berada dalam 3 wujud. Pertama adalah padat, yang kedua itu cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah, semuanya itu di sini nih. Kalau misalnya teman-teman beli parfum, yo, masa gas dua berat? Punya gas, punya berat. Gimana kalau teman-teman meniup balon, lalu dengan pakai nafas teman-teman sendiri, pakai CO2 itu tidak bisa mumbul. Tapi dengan misalnya diisi helium bisa mumbul, bisa terbang. Gas punya massa, itulah kenapa sifat balon ditiup itu berbeda. Nah, jadi padat, ini padat adalah sesuatu yang sifatnya itu rigid kayak gini. Nah, rigid, dan dia punya bentuk sendiri teman-teman. Dia punya bentuk sendiri. Ini adalah sifat yang pertama, punya bentuk sendiri, rigid dan punya bentuk sendiri. Sementara yang kedua, ini punya sifat fluida. Nah, bentuknya mengikuti tempatnya. Jadi cair itu bentuknya mengikuti di mana dia berada. Lalu yang terakhir ini juga bersifat fluida, tapi dia bisa mengembang sampai tidak terbatas. Nah, biomateri itu ya wujudnya dalam 3 ini saja. Tapi ya meskipun sebenarnya kalau misalnya kita sudah belajar kimia fisika yang keseimbangan, itu kita itu akan ada situasi di mana wujud itu tidak di 3 ini, tapi ada di daerah superkritis, yakni ada loh materi itu yang gabungan dari 3 ini. Tapi kan yang kita baca ini buku kimia dasar, jadi ya tentu peruntukannya untuk siapa, sehingga ya padat, cair, dan gas gitu saja. Padat ini bisa berubah menjadi cair dengan apa? Dengan pemanasan, dengan ditambah temperaturnya, dinaikkan temperaturnya. Cair bisa berubah menjadi gas juga dengan dinaikkan temperaturnya. Ini juga bisa membalik. Gas bisa kembali dengan cair ketika temperaturnya diturunkan, dan cair bisa berubah menjadi padat ketika temperaturnya diturunkan. Es batu itu rigid susunannya dan dia punya bentuk sendiri, tapi ketika dia sudah masuk ke air, dia akan turun suhunya, lalu turun suhunya, naik suhunya, lalu dia akan berubah menjadi cairan. Nah, ketika cairan dia akan mengikuti, kalau dia ditaruh di gelas ya dia akan mengikuti bentuk gelas. Lalu ketika dipanaskan terus, misalnya ditaruh di bawah sinar matahari, dia akan berubah menjadi gas dan bisa mengembang sampai tidak terhingga. Ini adalah pembagian materi yang saya kira teman-teman juga sudah tahu. Tapi ya itu tadi, karena kita perlu tahu bahwa ini adalah kimia dasar, sehingga memang ya kita baru mengenal 3 ini saja, meskipun ada kalau sudah
lumayan advance, itu ada bentuk-bentuk dari fase yang lain tentang wujud materi. Oke, itu hapus dulu.